Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan judul presentasi kami, Bukti Sejarah Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pengantar di Nusantara. Baik, perkenalkan nama saya Aisyah. Perkenalkan nama saya Ma'ruf. Dan nama saya Muhammad Afnan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling penting di kawasan Republik Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh antara lain Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di samping itu ada beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia menduduki tempat yang terpenting di antara bahasa-bahasa di Nusantara, yang masing-masing amat penting bagi penutur bahasa Indonesia, bahasa ibu. Pentingnya tidaknya suatu bahasa didasarkan pada beberapa hal, yaitu jumlah penutur, luas penyebar, dan peranan. Kongres Bahasa Indonesia 1 yang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27 Juni tahun 1938 di Solo, Jawa Tengah. Kongres pertama ini menghasilkan yoga dan usaha pembinaan beberapa kesepakatan dan kepahaman, yakni tragensi dan usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan budaya Indonesia pada waktu itu. Kemudian pada Kongres Bahasa Indonesia kedua telah dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954. Kongres Bahasa Indonesia ini merupakan sebuah perwujudan tekad yang kuat dari bahasa Indonesia yang terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia keempat, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam GBHN dan diwajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berani tahun 1688 Masehi, bahasa Melayu dinyatakan sebagai pelosok Nusantara. Bersamaan dengan penyebarannya agama Islam di wilayah Nusantara, bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubungan antara bahasa antar pulau, antar suku, antar pedagang, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Kesimpulan dari materi kami adalah bahwasanya bukti sejarah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di Nusantara ialah dengan ditemukannya berbagai prasasti yang menggunakan bahasa Melayu di Nusantara, serta bahasa Melayu juga tersebar di pelosok Nusantara melalui pedagang Sriwijaya pada masa awal bangkitnya Kerajaan Sriwijaya, tepatnya pada abad ke-7. Selain itu, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di Nusantara mudah diterima masyarakat sebab bahasa Melayu tidak mengenal tingkat